pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Silahkan kalian rapikan terlebih dahulu bangkunya, dapurnya. Terus dilihat sekelilingnya ada sampah apa tidak. Tidak. Ibu absen ya? Ya. Aulia jelas hadir. Amanda Aulia hadir. Ade Kurniawan hadir, Bu. Baik, berarti yang Hadir, tidak Bu. hadir ini belum bisa buat, Bu. Abdillah Hadir, Bu. Taufik. Hadir, Bu. Baik. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, masih ada yang ingat tentang materi kemarin? Ingat. Biografi Rasulullah. Ada yang masih ingat kapan Rasulullah lahir? 12 Siapa ayahnya Nabi Muhammad? Sekarang kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Pakai kursi ya. Nampak itu kalau kau naik ke situ tangan. Jangan naik ya. Baik anak-anak, di sini ada yang sudah tahu apa itu Khulafaur Alvin, Bu. Alvin. Alvin, silakan. Yang pertama, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan. Itu orangnya. Bapak saya juga tahu Siddiq yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti khulafa, ulama dari khalifah yang berarti pengganti, sedangkan ar-rasyid orang-orang yang mendapat petunjuk. Tepuk tangan. Para pengganti. Iya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Abu Bakar. Di sini ada yang tahu nama asli Abu Bakar As-Siddiq? Ya Aulia. Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Aulia pintar banget, pantasan juara satu. Nah, di sini nama asli Abu Bakar As-Siddiq yaitu Abdullah bin Abu Quhafa yang lahir pada 573 Masehi di Mekah. Masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini berjalan selama 2 tahun 3 bulan dari 632 sampai 634 Masehi. Pintar. Nah, di sini Ibu membahas 3 tentang Abu Bakar, yaitu yang pertama pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dan musyawarah umat. Yang kedua, pengiriman pasukan Umayyah bin Zaid. Yang ketiga, penumpasan kemurtadan dan penolakan zakat. Anak soleh siap. Masih semangat kan? Nah, biar gak ngantuk, di sini yang bagian A silakan buka LKS-nya. Baik, Bu. Itu pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah musyawarah umat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam terpecah dalam pandangan tentang siapa yang berhak menggantikan beliau. Kaum Ansor mengusulkan pemimpin dari kalangan mereka. Sementara kaum Muhajirin juga merasa berhak dalam kondisi genting ini. Terjadi musyawarah tersebut, Umar bin Khattab segera membait Abu Bakar dengan alasan bahwa beliau adalah orang yang paling utama dalam salat dan paling dekat dengan Nabi. Akhirnya semua pihak menerima dan membait Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Masya Allah. Yuk. Dari yang cerita Ibu ceritakan tadi, di sini anak-anak ada yang tahu gak nilai teladan yang Ibu bacain tadi apa?
mencari ridho ibu. Asik. Bibi. Ibu gak kelihatan, Bu. Tidurnya Bu. habis. Modal bu. Semangat dulu. Ada tahu nilainya? Menghormati pendapat yang berbeda. Benar sekali. Zuria, Ibu Aminah. Ada yang bisa menyebutkan lagi, anak-anak? Keterbukaan dan menghindari konflik antar golongan demi persatuan umat. Semangat, semangat. Jadi anak-anak, nilai teladan dari masa pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah dan musyawarah umat yang pertama yaitu pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, menghormati pendapat yang berbeda. Selanjutnya yaitu keterbukaan dalam menghindari konflik. Baik, masuk ke materi yang selanjutnya yaitu pengiriman pasukan Umayyah bin Zaid. Aulia, silakan dibaca sedikit. Baik, sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW telah menyiapkan pasukan di bawah pimpinan Usama bin Zaid untuk menyerang wilayah Syam sebagai balasan atas kematian ayahnya. Namun Nabi wafat sebelum pasukan berangkat. Banyak sahabat menyarankan agar rencana itu dibatalkan karena Usama masih sangat muda, sekitar 18 tahun. Kondisi politik dan keamanan di Madinah sedang tidak stabil. Ya, Bu. Dari yang dibacakan Aulia tadi, di sini ada yang tahu nggak nilai teladan dari pengiriman pasukan Usama bin Zaid? Ya, Amanda, silakan. Nilai teladannya yang pertama, konsistensi dalam menjalankan amanah meskipun ada tekanan. Yang kedua, menghormati keputusan pemimpin sebelumnya bahkan setelah wafat. Yang ketiga, tidak meremehkan kemampuan anak muda. Beri tepuk tangan. Jadi nilai teladan yang dapat kita ambil dari pengiriman pasukan Usama bin Zaid yaitu yang pertama, konsistensi menjalankan amanah. Jadi jika kita diberi amanah A, kita harus melakukan A, bukan yang B ya. Yang kedua, menghormati keputusan pemimpin selanjutnya. Yang ketiga yaitu tidak meremehkan keputusan anak muda. Yang selanjutnya yang C yaitu penumpasan kemurtadan dan penolakan zakat. Jadi yaitu pasca wafat Nabi, banyak tabibah Arab murtad dari Islam atau menolak membayar zakat. Salah satunya karena mereka hanya menganggap zakat wajib kepada Nabi, bukan kepada penguasa setelahnya. Bahkan muncul nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab. Tindakan Abu Bakar bersikap tegas dan mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan ini. Meskipun banyak sahabat seperti Umar bin Khattab merasa keputusan ini terlalu keras, Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang membedakan antara salat dan zakat. Zakat adalah hak dalam harta." Hasil dengan bantuan para sahabat dan panglima perang seperti Khalid bin Walid, pemberontakan bisa ditumpas dan keutuhan umat Islam dipertahankan. Jadi dari yang Ibu ceritakan tadi, nilai teladannya yaitu ketegasan dalam prinsip, tidak bisa ditawar demi menjaga keadilan. Yang selanjutnya, pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit walaupun tidak populer. Yang selanjutnya yaitu menghargai perbedaan pendapat namun tetap bersikap tegas jika berkaitan dengan kebenaran. Dari sikap Abu Bakar ini kita belajar bahwa menghargai pendapat tidak berarti membiarkan kebenaran dilakukan oleh kompromi. Anak soleh, siap. Sepertinya kalian sudah tidak semangat lagi. Ibu ada game. Ya, Bu. Kita akan membagi dulu menjadi 3 kelompok. Silakan membentuk lingkaran.
Silakan berbaris ke belakang dengan kelompoknya masing-masing, Pak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan berbaris ke belakang. Kita 3 ya. Baris, ayo baris anak-anak, baris yang rapi ya. Di sini kalian akan membuat mini mading, tapi dengan syarat nanti ibu berikan soal setiap kategorinya masing-masing. Kalau kalian benar, kalian baru boleh menempelkan jawaban tersebut di madingnya. Jika salah, tidak boleh, berarti mading kalian tidak lengkap, maka nilainya juga akan berkurang. Kelompok 1 orang di depan. Aulia, mengapa umat Islam segera bermusyawarah untuk mengangkat pemimpin setelah wafatnya Rasulullah SAW? Yang A, untuk menjenguk pengganti Rasulullah sebagai nabi. Yang B, agar kaum Quraisy tetap berkuasa. Yang C, untuk menjaga persatuan umat Islam. Yang D, supaya Abu Bakar segera diangkat sebagai khalifah. Benar. Oh my God. Soal untuk kelompok 2. Siapakah sahabat yang akhirnya diangkat sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah wafat? A. Umar bin Khattab. B. Utsman bin Affan. C. Ali bin Abi Thalib. D. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar. Apa tadi? D. Benar. Soal untuk kelompok 3. Apa penyebab utama munculnya gerakan pemurtadan setelah wafatnya Rasulullah SAW? Yang A, karena umat Islam tidak percaya pada Abu Bakar. Yang B, karena mereka ingin menjadi nabi baru dan tidak membayar zakat. Yang C, karena pasukan Usamah menyerang Mekah. Yang D, karena Abu Bakar memerintah secara keras. C. Salah. Siapakah sahabat yang akhirnya diangkat sebagai Apa tujuan Rasulullah mengangkat Usamah bin Zaid sebagai panglima pasukan sebelum beliau wafat? A. Untuk menyerang kaum Quraisy. B. Untuk mendampingi kaum Romawi di Syam. C. Untuk menggantikan Abu Bakar. D. Untuk menjaga kota Madinah. Ayo. Siap. Bilangin benar.
Bagaimana sikap Nah, tetap kalian kenapa figurnya satu? yang selanjutnya yaitu apa penyebab utama munculnya gerakan kemurtadan setelah wafatnya Rasulullah? A. Karena umat Islam tidak percaya pada Abu Bakar. B. Karena mereka ingin menjadi nabi baru dan tidak mau bayar zakat. C. Karena pasukan Usamah menyerang Mekah. D. Karena Abu Bakar memerintah secara kosong. B. Oh, apa itu, Bu? Benar. Mana tadi? Ini. Ya. Apa-apa. Jadi Juara 2, Bu. harus aktif ya. Bu, sudah Bu, kami dari kelompok 1 menang. Perwakilan salah satu kelompok satu. Tidak, kami bertiga. Ya, berdepan 5 kami. kami juara 2 ya. Lainnya duduk dulu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi adalah pribadi kami mengenai pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah dan musyawarah umat. Setelah wafat Nabi Muhammad SAW, umat Islam terpecah dalam pandangan tentang siapa yang berhak menggantikan beliau. Kaum Ansar mengusulkan kepemimpinan dari kalangan mereka, sementara kaum Muhajirin juga merasa berhak. Dan selanjutnya yaitu nilai teladan. Nilai teladannya yaitu pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan penting, menghormati pendapat yang berbeda meski terhadap ketegangan, keterbukaan dan menghindari konflik antar golongan demi persatuan umat. Baik, karena kemenangan kelompok satu, kita beri hadiah pada kelompok satu. Terima kasih. Untuk kelompok yang lainnya dipresentasikan minggu depan ya. Ya Bu, ini Bu mandi kami. Baik anak-anak, dari pembelajaran tadi siapa yang bisa memberi kesimpulan? Saya. Silakan Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu Abu Bakar adalah nama asli Abu Bakar adalah Abdul bin Abu Quhafah. Ia lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah. Beliau ini dari suku Quraisy. Jadi kepemimpinan beliau berlangsung selama 2 sampai 2 tahun 3 bulan dan sangat menentukan keberlangsungan umat Islam yang saat ini mengalami guncangan besar. Terus pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah itu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam terpecah dalam pandangan tentang siapa yang berhak menggantikan beliau. Makanya ditunjuk Abu Bakar ini sebagai penggantinya. Terus nilai teladan yang dapat kita contoh dari beliau adalah pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan penting. Terus menghormati pendapat yang berbeda meskipun ada ketegangan. Ketiga, keterbukaan dan menghindari konflik antar golongan demi persatuan umat. Beri tepuk tangan. Jadi anak-anak, singkatnya materi Abu Bakar tadi, nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sikap beliau yang mengutamakan musyawarah dan menghargai pendapat satu sama lain. Di sini Ibu tadi cukup senang melihat kekompakan kalian dalam mengerjakan proyek yaitu membuat mini mandi. Jadi jika ada yang kalah jangan marah ya, harus tetap Sportif. Jadi untuk tugas selanjutnya untuk kalian jadikan PR yaitu kalian menulis tentang sikap Abu Bakar yang paling kalian kagumi, bagaimana kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari atau di rumah. Sekian pembelajaran dari Ibu. Ketua kelas silakan dipimpin untuk doa. Berdoa mulai. Bismillah.
warahmatullahi wabarakatuh.